Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehadiratnya sehingga saya dapat menyampaikan video presentasi ini dengan judul Akuntansi Kewajiban yang dimana dosen pengampunya Nita Hasnita SAK MEAK yang dimana saya sendiri Waude Afifah Nurul Aini dengan NIM 236602101. Baik, kita masuk pada pokok pembahasan. Yang pertama itu ada definisi kewajiban, yang kedua klasifikasi kewajiban, yang ketiga pengakuan kewajiban, yang keempat pengukuran kewajiban, yang kelima prosedur kewajiban, dan yang keenam pengungkapan kewajiban. Baik, materi pertama itu definisi kewajiban. Kewajiban menurut PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban, paragraf 5 adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Lebih lanjut, dikatakan di paragraf 9 dan 10 bahwa setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencangkup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Pada paragraf 7 dan 8 PSAP nomor 9 dijelaskan bahwa dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, dan lembaga internasional. Kewajiban pemerintah dapat juga terjadi karena perikatan dengan kewajiban yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas, yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Yang kedua, klasifikasi kewajiban. Berdasarkan modul Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah tahun 2014, kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu yang pertama kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, yang pertama, kewajiban jangka pendek. Berdasarkan PSAP nomor 9 paragraf 11 sampai 13, suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti acat lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas yang pertama utang bunga, yang kedua bagian lancar utang jangka panjang, yang ketiga utang beban, yang keempat utang jangka pendek lainnya. Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, pendapatan diterima di muka, utang beban, dan utang jangka pendek lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua, kewajiban jangka panjang. Pada paragraf 14 PSAP nomor 9 dikatakan suatu entitas pelaporan dapat mengklasifikasikan kewajiban jangka panjang meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika yang pertama, jangka waktu aslinya. Ini adalah untuk periode lebih dari 12 bulan. Yang kedua, entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut. Ini atas dasar jangka panjang. Yang ketiga, maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali. Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas yang pertama utang dalam negeri, yang kedua utang luar negeri, yang ketiga utang jangka panjang lainnya. Nah, materi ketiga itu ada pengakuan kewajiban. PP nomor 71 tahun 2010 tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, paragraf 87 menyatakan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Pada paragraf 22 PSAP nomor 9, kewajiban dapat timbul dari yang pertama, transaksi dengan pertukaran. Yang kedua, transaksi tanpa pertukaran. Ini sesuai hukum yang berlaku dan kewajiban yang diterapkan yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan. Yang ketiga, kewajiban yang berkaitan dengan pemerintah. Yang keempat, kewajiban yang diakui pemerintah.
Nah, PSAP nomor 9 paragraf 18, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Paragraf 21 menjelaskan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan atau pada saat kewajiban timbul. Pada paragraf 23 mengatakan bahwa suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Sementara paragraf 25 menjelaskan bahwa suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika suatu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Materi keempat ada pengukuran kewajiban. Pada paragraf 32-34 PSAP nomor 9 dijelaskan kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Berikut penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam PSAP nomor 9 paragraf 33 paragraf 35 sampai 55. Yang pertama, utang pihak ketiga. Pada saat pemerintah menerima hak atau atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Yang kedua, utang transfer. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, utang bunga. Utang bunga ada atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Yang keempat ada utang perhitungan pihak ketiga. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan atau potongan berupa perhitungan pihak ketiga yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang harus disetorkan. Yang kelima, ada bagian lancar utang jangka panjang. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo pada waktu 12 bulan pada setelah tanggal pelaporan. Yang keenam, ada kewajiban lancar lainnya. Ini merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada termasuk dalam kewajiban lancar lainnya seperti biaya yang harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Yang ketujuh, ada utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan. Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga yang sesuai diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Yang kedelapan, utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Jenis sekuritas uang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Baik, materi kelima ada prosedur kewajiban. Saldo normal rekening buku besar kewajiban adalah saldo kredit. Artinya rekening ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. Sebaliknya akan berkurang dan dengan adanya transaksi yang mendebitnya. Pencatatan akuntansi untuk kewajiban terdiri dari 2 kali pencatatan, yaitu yang pertama untuk keperluan penyusunan neraca. Ini adalah kas bertambah di sisi debit dan kewajiban bertambah di sebelah kredit. Yang kedua ada penyusunan laporan realisasi anggaran. Ini adalah kas bertambah di sisi debit dan penerimaan pembiayaan bertambah di sisi kredit. Yang pertama itu pencatatan kewajiban jangka pendek. Fungsi-fungsi terkait
yang terkait pada prosedur akuntansi kewajiban jangka pendek berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Yang pertama, pejabat pengelola keuangan daerah. Yang kedua, penggunaan anggaran atau kuasa penggunaan anggaran. Yang ketiga, bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran. Yang keempat, pejabat penatausahaan keuangan atau SKPD. Yang kelima, bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Yang kedua ada dokumen yang digunakan. Berikut dokumen yang digunakan dalam kewajiban jangka pendek dan menjadi dasar dalam pencatatan kewajiban jangka pendek berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Yang pertama, surat perintah membayar. Yang kedua, surat perintah pencairan dana. Yang ketiga, bukti transfer. Yang keempat, laporan posisi utang jangka panjang. Yang kelima, buku besar. Yang keenam, buku besar pembantu. Yang ketiga ada pencatatan akuntansi. Yang pertama itu ada kewajiban kepada pihak ketiga. Ini dapat timbul karena terdapat manfaat yang telah diterima oleh pemerintah daerah namun belum dibayar oleh pemerintah daerah. Yang kedua ada kewajiban transfer. Kewajiban transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Contohnya itu pada tanggal 5 Mei 2011, pemerintah daerah telah menetapkan alokasi dana desa sebesar 5 juta yang akan ditransfer dan dibayarkan pemerintah daerah pada tanggal 15 Mei 2011. Jurnal pada saat pemeliharaan gedung kantor telah selesai di SKPD adalah pada tabel di bawah ini laporan operasional tanggal 5 Mei 2011. Laporan operasionalnya kewajiban jangka panjang atau transfer kreditnya 5 juta. Laporan realisasi operasionalnya tidak memiliki jurnal. Selanjutnya, jurnal pada saat pembayaran kewajiban pemeliharaan pada pihak ketiga di SKPD adalah pada tabel di bawah ini. Pada laporan operasional pada tanggal 15 Mei 2011, itu keterangannya kas BUD kreditnya sebesar 5 juta. Yang kedua, laporan realisasi operasional tanggalnya 15 Mei 2011, keterangannya SILPA kreditnya sebesar 5 juta. Yang ketiga ada utang bunga. Utang bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang, misalnya bunga utang dari perbankan, utang obligasi. Akun ini dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Oleh karena itu, inventarisasi atas utang bunga dilakukan bersamaan dengan inventarisasi utang. Yang keempat ada bagian lancar utang jangka panjang. Ini merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Pada umumnya, perkiraan ini berkaitan dengan utang yang berasal dari pinjaman jangka panjang kepada pemerintah pusat. Contohnya itu pada tanggal 31 Desember 2011 terdapat utang sebesar 600 juta yang belum dibayar. Dari nilai utang tersebut senilai 120 juta akan jatuh tempo pada tahun 2012. Jurnal harus dibuat untuk mereklasifikasi utang jangka panjang ke dalam utang jangka pendek. Adapun jurnalnya saat pengklasifikasian bagian lancar utang jangka panjang di SKPD adalah laporan operasionalnya tanggal 31 Desember 2011, keterangannya jangka panjang, kreditnya 120 juta. Laporan realisasi anggarannya tidak memiliki jurnal. Selanjutnya yang kelima, utang perhitungan pihak ketiga. Ini yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut atau dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan atau potongan yang belum disetor kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan atau potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Nah, yang kedua ada pencatatan kewajiban jangka panjang. Fungsi-fungsi terkait.
Ini berkaitan pada prosedur akuntansi kewajiban jangka panjang. Yang pertama ada pejabat pengelola keuangan daerah, yang kedua bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran, yang ketiga pejabat penata usahaan keuangan, yang keempat ada bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Yang kedua ada dokumen-dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan itu ada SPM, SP2D, laporan posisi, yang ketiga laporan posisi utang jangka panjang, yang keempat buku besar, yang kelima buku besar pembantu. Yang ketiga ada pencatatan akuntansi. Pencatatan akuntansi ini ada kewajiban kepada pihak ketiga. Utang kepada pihak ketiga ini merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan akan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Utang kepada pihak ketiga merupakan utang yang berasal dari pinjaman jangka panjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya atau lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, penerbitan obligasi pemerintah daerah, dan utang jangka panjang lainnya. Materi ke-6 ada pengungkapan kewajiban. PSAP nomor 9 paragraf 87-88 menjelaskan bahwa utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar atau schedule utang yang menunjukkan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Informasi yang harus dijelaskan dalam catatan atau laporan keuangan adalah: yang pertama, jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman. Yang kedua, jumlah saldo kewajiban yang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. Yang ketiga, konsekuensi dilakukan penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Yang keempat, perjanjian restrukturisasi utang. Ini meliputi yang pertama, pengurangan pinjaman, yang kedua modifikasi persyaratan utang, yang ketiga pengurangan tingkat bunga pinjaman, yang keempat pengunduran jatuh tempo pinjaman, yang kelima pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, yang keenam pengurangan jumlah utang bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. Yang kelima ada jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur. Yang keenam ada biaya pinjaman. Biaya pinjaman ini ada pertama perlakuan biaya pinjaman, yang kedua jumlah biaya pinjaman yang kapitalisasi pada periode yang bersangkutan, yang ketiga tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa akuntansi kewajiban merupakan bagian yang sangat penting dalam akuntansi pemerintahan karena berkaitan dengan utang dan tanggung jawab keuangan pemerintah. Kewajiban timbul akibat peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya akan mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi di masa datang. Pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan kewajiban harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, khususnya PSAP nomor 9, agar laporan keuangan pemerintah dapat disajikan secara wajar, transparan, dan akuntabel. Dalam penerapan akuntansi kewajiban yang tepat, diharapkan pengelola keuangan pemerintah dapat berjalan lebih efektif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.